Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Al-Falah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai props di React.js. Nah, apa itu props? Props merupakan kependekan dari properties. Adalah cara kita untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya. Jika komponen adalah sebuah fungsi, maka props adalah argumen atau parameter dari fungsi tersebut. Nah, cara kerja dari props ini yang pertama, arah aliran data yaitu one way data flow. Jadi untuk props ini mengalir datanya dari parents ke child, child ke bawahnya lagi, dan seterusnya. Kemudian dia itu bersifat read only atau immutable. Jadi komponen anak yang menerima props tidak boleh mengubah nilai props tersebut. Jika data perlu diubah, maka yang harus diubah adalah state di komponen induknya, bukan props di komponen anaknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar berikut. Nah, di gambar tersebut kita lihat bahwa ada komponen di sini yang mempunyai 3 child, lalu dia mempunyai komponen lagi di bawahnya. Nah, dari props ini bisa dikirimkan ke bawahnya sini 3 ini, dan ini juga bisa lagi dikirimkan ke bawahnya sini. Jadi dia mengalir one way ya, dari atas ke bawah. Nah, contoh dari Visual Studio Code-nya, di codingannya kita bisa coba di codingan yang kemarin. Di sini ya. Jadi ada app.xx, ini adalah function atau komponen induknya atau parent-nya. Dan button adalah komponen child-nya. Nah, di sini kita akan coba satu tombol saja, misalkan di sini button. Oke, ini kita satu saja seperti ini. Kemudian kita panggil di bagian parent-nya. Oke, kalau sudah, kita bisa cek di browser, maka akan muncul button seperti ini. Oke, nah, bagaimana cara supaya button ini menerima props atau data dari parent app? Nah, caranya adalah di bagian function button di sini kita masukkan argumen, bentuknya objek seperti ini. Katakanlah kita ingin menamainya dengan title seperti ini. Oke, lalu title ini akan dimasukkan ke bagian sini untuk menghentikan cancel title. Nah, oke. Nah, ini terjadi error karena kita menggunakan TypeScript ya, dimana TypeScript untuk bagian argumen sini kita perlu yang namanya interface. Kita buat dulu interface-nya. Kita katakan nama interface-nya misalkan button props seperti ini. Misalkan title. Title. Tipe datanya adalah string. Nah, kalau sudah, kita masukkan di sini button props. Oke, sudah tidak error. Nah, karena di sini interface-nya dia tidak menggunakan tanya tanya ya untuk title-nya seperti ini, maka dia bersifat wajib diisi. Makanya di sini terjadi error ya. Kita tambahkan title, misalkan di sini adalah cancel button. Nah, kita simpan, kita close saja, kita cek. Nah, maka akan muncul text cancel button, yang mana text cancel button ini asalnya dari parent-nya, yaitu di sini, bukan dari child-nya di sini ya, bukan dari button-nya lagi. Nah, karena salah satu sifat dari komponen itu dia reusable, maka kita bisa membuat banyak button seperti ini, namun dengan teks yang berbeda-beda. Misalkan kita buat satu lagi ya di sini, accepted. Nah, oke, maka akan muncul button satu lagi dengan teks acceptance button. Nah, jadi kita bisa melakukan cara seperti ini. Kita cukup membuat satu button, namun kita bisa fungsikan untuk dua hal yang berbeda misalkan, atau dua isi teks atau dua isi yang berbeda. Nah, seperti ini.
Selain ini kita juga bisa menambahkan ini ya, hal lain. Misalkan di sini ada event, misalkan seperti ini. Dia tipenya function, misalkan seperti ini. Misalkan ini tambahin ya, misalkan event, kemudian ini on click. Nah, ini event. Nah, kita bisa seperti ini ya. Kita tambahkan function di sini. Kemudian kita tambahkan misalkan ini event, misalkan halo. Nah, kita buat fungsinya di sini, function halo, alert, hi. Nah, kita bikin function lagi, misalkan hi, kemudian alert, hi, event, hi, oops, hi. Oke, kita coba cek. Nah, maka di sini bisa membuat dua function yang berbeda. Hi, oops, hi. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada satu button, cukup satu button seperti ini. Tapi kita bisa memfungsikan button ini menjadi fungsi yang berbeda atau peruntukan yang berbeda. Misalkan yang satu untuk menampilkan teks hi, yang kedua untuk menampilkan teks he, misalkan. Atau misalkan ini hi 2. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba cek, cancel button, hi. Dan yang kedua, ini hi 2. Seperti itu untuk props ya. Jadi dengan menggunakan React kita bisa melakukan hal seperti ini. Oke, selain string dan function kita juga bisa tambahkan yang lain ya, misalkan number, tipe data number, atau mungkin list atau array dan sebagainya. Itu untuk bagian props. Sekian untuk tutorial kali ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.